Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Olivia Azahra dengan NIM 2530212106 Prodi Ekonomi Syariah kelas 2C. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang akad gadai dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam Islam, praktik gadai dikenal sebagai ron yang telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, horor, dan ketidakadilan. Ron juga menjadi sarana tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, praktik ron di Indonesia diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bulan 3 atau Maret tahun 2002 tentang ron yang menjadi landasan bagi berkembangnya lembaga gadai syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan tentu sesuai dengan syarat-syarat syariah. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian gadai. Ron atau gadai adalah akad menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan utang. Barang tersebut ditahan oleh pihak pemberi pinjaman dan dapat digunakan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar. Secara bahasa, ron berarti tetap, menahan, atau menjaminkan. Sedangkan secara istilah, ron adalah penyerahan barang bernilai sebagai agunan dalam transaksi utang piutang. Dalam Islam, ron termasuk akad tabaruk atau tolong-menolong. Tujuannya bukan mencari keuntungan melalui bunga, melainkan membantu pihak yang membutuhkan dana dengan tetap menjaga keamanan bagi pemberi pinjaman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika melakukan transaksi utang piutang dan tidak ada pencatat, maka dapat digunakan barang jaminan sebagai penguat transaksi. Selanjutnya ada dasar hukum gadai dari hadis. Beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2329 yang membahas mengenai gadai, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Zakaria dari Asy-Sya'bi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hewan boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu. Susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu. Dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya, wajib membayar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hewan yang digadaikan boleh dimanfaatkan seperti ditunggangi atau diperas susunya selama pihak yang memanfaatkannya itu menanggung jawab biaya pemeliharaannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat sah gadai. Terdapat 5 rukun dalam akad gadai, yaitu yang pertama ada sigot atau ijab dan kabul, yaitu pernyataan kesepakatan. Yang kedua ada rohin, yaitu pihak yang menggadaikan barang. Yang ketiga yaitu ada murtahin.
atau pihak yang menerima gadai atau pemberi pinjaman. Lalu yang keempat ada marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan. Dan yang terakhir ada marhun bih, yaitu utang yang dijamin. Lalu syarat sah gadai yaitu yang pertama, pihak yang berakad harus cakap hukum dan memahami akad yang dilakukan. Lalu yang kedua ada akad harus jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, utang yang dijamin harus jelas jumlahnya. Yang keempat, barang jaminan harus bernilai dapat dimanfaatkan milik sah penggadai dan dapat diserahkan kepada penerima gadai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis gadai. Gadai terbagi menjadi dua, ada gadai sah dan gadai tidak sah. Gadai sah atau ron sahih yaitu gadai yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Lalu yang kedua yaitu ada gadai tidak sah atau ron fasid, yaitu gadai yang tidak memenuhi rukun atau syarat. Akad ini dianggap batal dan tidak menimbulkan akibat hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dalam gadai. Hak murtahin atau penerima gadai yaitu menahan barang jaminan sampai jaminan utang dilunasi. Yang kedua, menjual barang jaminan jika penggadai tidak mampu membayar saat jatuh tempo. Yang ketiga, mendapatkan penggantian biaya pemeliharaan barang. Adapun kewajiban murtahin yaitu menjaga barang jaminan dengan baik, tidak menggunakan barang untuk kepentingan pribadi, dan memberitahu rohin sebelum pelelangan barang. Selanjutnya ada hak rohin atau pemberi gadai, yaitu mengambil kembali barang setelah melunasi utang. Yang kedua, mendapat ganti rugi jika barang rusak karena kelalaian mutahin. Yang ketiga, menerima sisa hasil penjualan barang setelah utang dilunasi. Adapun kewajiban rohin yaitu melunasi utang sesuai waktu yang telah disepakati. Yang kedua, mengizinkan penjualan barang apabila tidak mampu melunasi utang saat jatuh tempo. Pembahasan yang terakhir mengenai berakhirnya akad gadai. Akad gadai dapat berakhir karena beberapa hal yaitu yang pertama, barang gadai dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, utang telah dilunasi seluruhnya. Yang ketiga, barang dijual untuk melunasi utang karena gagal bayar. Yang keempat, utang dibebaskan oleh pemberi pinjaman. Yang kelima, akad dibatalkan atau difasah oleh pihak yang berwenang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan akad jaminan utang yang dibenarkan dalam Islam sebagai bentuk tolong-menolong dan perlindungan dalam transaksi keuangan. Dasar hukumnya berasal dari Al-Quran dan hadis. Agar sah, ron harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan, amanah, dan bebas dari riba. Dengan demikian, ron menjadi salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial secara halal dan aman. Sekian pemaparan dari saya mengenai akad gadai. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.